Ini ada kisah dari Suta, kisah yang sangat unik. Ya, mari kita konsentrasi, saya cerita sedikit. Jadi di zaman dulu, di sini ada Bante Moggallana, enggak ada ya. Nah, di beberapa rupang itu ada dua biku. Pernah melihat ya? Yang sedang beranjali ke Sang Buddha, satu kanan, satu kiri. Yang di kanan namanya Bante Sariputta, yang di kiri Bante Moggallana. Beliau berdua adalah murid utama Sang Buddha, tangan kanan dan tangan kiri. Tapi biasanya wajahnya sama, begitu ya? Ya maklum saja, itu supaya menghemat biaya produksi ya. Sebenarnya wajahnya nggak sama, begitu. Karena kalau di Thailand kita mau ngambil rupang, itu namanya rupang sepasang Bante Moggallana Sariputta. Bahasa Thainya pra Moggallana kap pra Saribut. Ya, pra Saribut itu bahasa Thainya, mereka punya cara pelafalan yang berbeda. Nah nanti dijualnya itu sepasang-sepasang. Satu pasang 7 juta, yang lebih besar 14 juta, begitu ya, wajahnya sama. Nah Bante Moggallana terkenal sebagai Bante yang memiliki kemampuan gaib paling tinggi di antara semua biku, hanya satu level di bawah Sang Buddha. Jadi di Sangga ketika di zaman Sang Buddha, yang paling sakti itu Sang Buddha, di bawahnya Bante Moggallana. Satu ketika Bante Moggallana turun dari bukit untuk berpindah patah. Beliau ditemani seorang biku namanya Bante Lakhana. Agak jarang didengar ya, namanya Bante Lakhana. Nah Bante Lakhana ini tidak bisa melihat makhluk halus. Dia tidak memiliki kemampuan batin yang tinggi. Nah ketika Bante Moggallana dan Bante Lakhana ini turun dari bukit untuk berpindah patah, di pertengahan jalan Bante Moggallana melihat sedikit ke atas lalu tersenyum. Bante Lakhana tanya, "Bante kenapa tersenyum?" "Ya, nanti baru saya ceritakan kalau sudah tiba di tempat makan." Kemudian mereka lanjut berjalan. Pindah patah, kemudian setelah pindah patah bertemu dengan Sang Buddha di tempat makan, berkumpul para biku ya. Pindah patahnya tidak bareng. Seperti kalau saya di Wat Bowon di Thailand juga pindah patahnya tidak bareng. Setiap biku boleh pindah patah sendiri-sendiri ya. Tapi kadang makannya ngumpul begitu. Nah, jadi setelah berkumpul para biku makan. Selesai makan, jadi semuanya sudah selesai ya. Selesai makan, Bante Lakhana ingat lalu nanya ke Bante Moggallana, "Bante, tadi Bante kenapa di tengah jalan tersenyum?" Nah kemudian Bante Moggallana menjelaskan, "Tadi saya melihat ada makhluk halus yang terbang di atas langit sambil diserang oleh burung-burung, burung gagak, burung elang, dan burung pemakan bangkai. Lalu dia menangis dan menangis." Lalu Bante Lakhana ini ragu dia. Bener enggak begitu ya? Di sana ada Sang Buddha. Bante Lakhana langsung nanya ke Sang Buddha, "Bante, apakah benar yang dilihat oleh Bante Moggallana?" Apa jawab Sang Buddha? Sang Buddha menjawab, "Iya, itu benar. Saya pernah melihat makhluk yang persis sama. Tapi saya menunggu salah satu murid saya melihat dulu, baru mau saya ceritakan." Ngerti maksudnya ya? Bahkan Sang Buddha itu tidak mau menceritakan kalau belum ada orang lain yang melihat. Karena khawatir orang lain itu menjadi ragu. Ya. Nah, lalu Bante Lakhana bertanya, "Kenapa makhluk itu diserang oleh burung dan menangis sedemikian rupanya?" Sang Buddha mengatakan makhluk itu dulunya adalah seorang penjagal sapi. Nah, sekarang terlahir kembali di makhluk di alam peta dan setiap hari diserang oleh burung-burung, menangis dan menangis. Dan bahkan sebenarnya makhluk itu mungkin terlahir dulu di alam neraka untuk waktu yang cukup panjang. Kemudian habis karmanya di neraka, masih tersisa keburukannya, karma buruknya, dia terlahir
di alam peta. Nah, Bapak Ibu Saudara, ternyata di dalam suta kejadian itu tidak sekali. Kejadian itu berkali-kali. Dan makhluk halus yang terlihat oleh Bhante Moggallana itu berbeda-beda. Ini saya catat, saya ceritakan. Beliau juga pernah melihat hantu dengan panah yang mengejarnya. Jadi setiap hari dia dikejar oleh panah, kemudian panah itu menusuk tubuhnya. Persis sama ceritanya, ya, mirip-mirip ceritanya. Mereka selalu konfirmasi dengan Sang Buddha. Dan Sang Buddha mengatakan, hantu yang dikejar panah itu dulunya adalah seorang jaksa yang korup, ya, jaksa yang senang korupsi, ya. Kemudian Bhante Moggallana juga pernah melihat hantu yang ditusuk, yang tubuhnya itu sedang ditusuk javelin. Apa itu javelin? Tombak. Yang sedang ditusuk oleh tombak. Dan ternyata kehidupan lampaunya dia adalah seorang pemburu rusa. Nah, kemudian juga ada makhluk halus yang tubuhnya itu tertusuk banyak pedang. Jadi digambarkan pedang itu menusuk dari dada keluar ke mulutnya. Ada yang dari mulut keluar ke dadanya. Ada yang dari perut keluar ke dadanya. Dari paha keluar ke betis. Jadi seluruh tubuhnya itu pedang. Tertusuk pedang. Dan ternyata dulunya dia adalah seorang penipu yang senang menciptakan kebohongan-kebohongan untuk mencelakakan orang lain. Nah, kadang mulut kita itu bisa lebih kejam dari pisau, ya. Kadang ucapan-ucapan kita itu bisa mencelakakan orang lain. Kemudian ada juga hantu yang terlahir seluruh tubuhnya penuh tinja, ya, dan ternyata dulu dia adalah seorang penjinah. Kemudian juga ada makhluk halus yang hidupnya hanya bisa makan tinja. Jadi hanya bisa makan tai. Ini katanya agak kasar, ya. Nah, hanya bisa makan tinja. Kemudian Sang Buddha menjelaskan, ternyata makhluk ini dulunya adalah seorang Brahmana, ya. Nah, ini bahasa ajaran Buddha yang penting Bapak Ibu hafal, ya. Tahu bedanya Brahma dengan Brahmana? Ini penting sekali, ya. Brahma itu adalah dewa tingkat tinggi. Ingat, ya, Brahma adalah dewa tingkat tinggi. Contoh kalau di Thailand ada Brahma 4 wajah. Dekat Hotel Erawan, ya. Saya pernah lewat tapi saya tidak berhenti. Itu pada ngantri untuk sembayang. Nah, itu Brahma. Jadi alam menderita, alam manusia, 6 tingkat alam dewa yang masih memiliki hasrat nafsu. Kemudian di atasnya alam Brahma. Tapi kalau Brahmana adalah kasta. Ingat, ya, ini dihafal. Kenapa perlu dihafal? Supaya Bapak Ibu kalau dengar ceramah para biku tidak bingung. Atau nanti baca buku dhamma tidak bingung. Kalau Brahma dewa, Brahmana kasta. Nah, jadi kasta itu ada 4, ya. Brahmana, Ksatria, kemudian Waisya, Sudra, ya. Tapi ada satu lagi namanya Parya. Tapi ini bukan kasta. Parya ini disebut kasta buangan. Biasanya Parya ini muncul karena pernikahan dari 2 kasta yang berbeda. Kalau ada 2 orang dari kasta berbeda menikah, anaknya itu tidak ada kasta. Kasian luar biasa. Kalau di India sangat kasian. Bahkan saya pernah lihat video laki-laki yang menikah dengan wanita yang beda kasta. Dan itu sangat tabu di India sampai hari ini. Apa yang terjadi? Waktu di pasar dia tiba-tiba ditinju orang dari belakang. Satu orang meninju, tiba-tiba orang kedua meninju, tiba-tiba dia ditendang. Begitu dia tersungkur, semua orang mengeroyok dia. Nah, menurut video itu, tidak tahu, mudah-mudahan bukan hoax, ya. Karena zaman sekarang video informasinya bisa beda-beda. Nah, itu karena dia menikah beda kasta. Tapi memang itu adalah kisah nyata di India. Pernikahan beda kasta itu sangat-sangat dilarang.
Dan anak mereka nanti lahir disebut kasta buangan, istilahnya paria. Dan kasta buangan ini, kalau di India kasihan, mereka nggak ada pekerjaan layak. Mereka biasanya tidak sekolah, jadi gelandangan, atau itu tukang bersih-bersih gorong-gorong. Jadi yang bersihkan paret dan sebagainya, atau pekerjaan yang berhubungan dengan kotoran begitu ya. Itu orang kasta paria. Nah, makhluk halus yang itu Brahmana ya. Makhluk halus yang makan tinja ini ternyata dulunya dia adalah seorang Brahmana. Brahmana ya, kasta tertinggi. Berarti dia kaya raya, kemudian disanjung, dihargai dan segalanya. Tapi dia bukan Buddhis. Jadi dia bukan umat Sang Buddha. Dan dia tidak suka biku. Jadi dia undang para biku untuk makan siang di rumahnya. Dia sediakan makanan yang sudah di tempat sesajian tapi ditutup semuanya. Ya seperti bapak ibu dana makan siang, tapi kan makanannya tidak ditutup. Dia ditutup. Setelah itu dia mempersembahkan, Bante silakan makan. Kemudian dia pergi. Bante silakan ambil sendiri, silakan makan. Kemudian dia pergi. Sebegitu dibuka ternyata semua makanan itu adalah tinja. Saking bencinya dia dengan para biku. Dan dia senang luar biasa. Ya, tapi dia tidak tahu ternyata karma buruk yang dia lakukan itu membuat dia terlahir menjadi hantu yang hanya bisa makan tinja. Ya. Kemudian, nah ini yang ketujuh. Mudah-mudahan jangan ada yang di sini ya. Kalau ada yang kebetulan ya saya minta maaf ya, ini dari Suta ya. Ini bulat-bulat saya ambil dari Suta. Yang ketujuh, hantu perempuan yang sangat jelek. Kemudian juga diserang oleh burung-burung. Kemudian Sang Buddha menjelaskan hantu wanita yang sangat jelek ini ternyata dulunya adalah peramal. Tapi kenapa dia peramal bisa terlahir sebagai hantu? Karena dia peramal yang suka berbohong. Kadang peramal itu sudah bingung. Beberapa peramal yang jahat itu barangkali bisa berbohong. Dan ketika seorang peramal berbohong, kasiannya luar biasa. Sepupu saya sendiri ya, namanya tidak boleh disebut ya. Karena zaman sekarang semuanya direkam ya. Sebenarnya saya sebut sepupu saya juga, sepupu saya sudah bisa dengerin ya. Ya. Sepupu saya sendiri, papanya pernah pergi nyari tangki ya. Di sini ada nggak? Tahu tangki? Itu yang kemasukan dewa. Di sini namanya apa di Samarinda? Orang yang bisa ngundang dewa masuk ke tubuhnya. Tangsin, tangki ya, ada beberapa nama. Saya tidak tahu di Samarinda namanya apa. Nah di waktu itu dia pergi, ayahnya pergi nyari tangsin ya. Mungkin ini tangsinnya ini juga palsu ya. Karena untuk acting dewa masuk itu ya kalau latihan bisa ya. Nanti jangan latihan ya pulang ya. Karena tidak jarang tangsin itu ada yang palsu juga. Nah, tangsin itu ngomong ke dia, anakmu yang paling besar laki-laki, nanti besar itu anak yang durhaka. Itu kata tangsinnya. Dan ayahnya itu sangat tidak bijaksana. Oleh karena itu kenapa seseorang perlu belajar dharma agar bapak ibu saudara bijaksana. Karena orang yang tidak bijaksana itu keluarga kehidupannya bisa kacau. Dia sangat tidak bijaksana, dia percaya begitu saja. Saya pikir kalau kita ayah yang baik, mungkin tidak. Kita tidak membela anak kita. Kalau ayah yang baik harusnya yang dia tidak percaya itu adalah peramalnya. Tapi dia saking percaya dan dia saya pikir ayah yang tidak bijaksana. Begitu pulang dari tempat tangsin itu, dia langsung benci anaknya. Ini sepupu saya sendiri, ini bukan cerita yang saya dengar dari orang lain. Dia langsung benci anaknya sendiri. Saking bencinya, anaknya pernah jatuh dari sepeda, tangannya patah. Pulang tangannya patah, anaknya menangis sedemikian rupa, tidak diapa-apakan. Anaknya cuma tidur di kamar menangis sedemikian rupa. Tidak dibawa ke dokter, tidak dibawa ke dukun patah.
sampai hari ini mohon maaf ya. Kalau orangnya mendengar ya saya mohon maaf. Sampai hari ini tangannya itu tidak lurus. Karena benar-benar tidak dibawa ke dokter. Tapi anak-anak itu bisa sembuh sendiri, tapi tangannya tidak lurus. Padahal sepupu saya ini ganteng sekali orangnya. Ya tapi sekarang hidupnya normal, baik ya. Nah, padahal ramalan itu tidak terbukti. Sekarang sepupu saya sudah berkeluarga, sudah mapan hidupnya di Jakarta. Ayahnya juga tetap dia sokong. Kenapa dia sokong ayahnya walaupun dia juga tidak sayang dengan ayahnya ya? Bagaimana kita sebagai anak bisa sayang ayah seperti itu ya? Sulit saya pikir ya. Kecuali punya hati seperti Dewi Kwan Im mungkin bisa ya. Wah kalau orang biasa ya sulit. Tapi dia tetap sokong ayahnya untuk membuktikan ramalannya salah. Tapi saya pikir ramalannya menjadi benar bukan karena anaknya jahat, tapi karena ramalan itu sendiri. Ngerti maksudnya ya? Tapi ternyata anaknya juga tidak durhaka. Nah oleh sebab itu peramal yang berbohong itu bisa sangat mencelakakan hidup orang. Jadi Bapak Ibu Saudara kalau nanti cari peramal ya, kemudian peramalnya cerita yang ngeri-ngeri, jangan langsung percaya ya. Misalkan peramalnya bilang ini nanti bisnismu ini nggak jalan, tahun depan bisnisnya itu turun dan sebagainya. Bapak Ibu jangan langsung percaya. Kalau Bapak Ibu khawatir ya, datang ke wihara, ikut puja bakti baca parita, ada biku datang Bapak Ibu dana makan pelimpahan jasa. Kemudian pulang ke rumah baca abhaya parita. Nanti di parita itu ada namanya abhaya parita. Abhaya itu artinya tanpa bahaya. Baca abhaya parita 1-2 kali sudah, biarkan saja. Biarkan. Tapi Bapak Ibu berjuang. Bapak Ibu ada orang setelah diberi ramalan, dia saking percayanya ramalan itu, dia jadi males dagang. Betul ya? Karena dia pikir, kata peramalnya nanti tahun depan saya redup begitu. Ya sudahlah. Ya kalau ya sudahlah beneran redup. Jadi Bapak Ibu jangan langsung percaya ya. Kalau Bapak Ibu gelisah, khawatir, berbuat baik saja yang banyak, terus berjuang. Dan nasib itu bisa berubah. Bapak Ibu Saudara, yang ke-8 ini hanya 9 ya. Bante Moggallana pernah melihat hantu yang tidak ada kepala, tapi mata dan mulutnya itu ada di dada. Ini ada anak-anak kasihan ya. Aduh gawat ini ya. Yaitu adalah perampok atau penjahat ya, yang dulu kepalanya dipenggal. Nah terlahir kembali menjadi makhluk tanpa kepala. Yang terakhir ini untuk saya sebenarnya. Bukan saya hantu, bukan ya. Yang terakhir itu makhluk halus yang menggunakan jubah. Ya. Tapi jubahnya semuanya terbakar. Jadi dia terbang di atas langit, jubahnya semua terbakar, badannya juga terbakar sambil menangis teriak-teriak. Dia adalah seorang biku di zaman Buddha Kassapa. Buddha sebelum Buddha Gautama. Seorang biku di zaman Buddha Kassapa, tapi dia suka korupsi. Ya, tapi korup dalam bahasa Inggris itu bukan hanya korupsi yang artinya mengambil uang begitu ya. Korup dalam bahasa Inggris itu artinya melakukan hal yang buruk. Ya, kalau dalam bahasa Inggris kata corrupt itu, korup itu dia melakukan kesalahan-kesalahan. Nah, jadi terlahir kembali dia sebagai makhluk halus yang berjubah, tapi seluruhnya terbakar. Kenapa tadi saya katakan ini untuk saya? Agar saya hati-hati ya, menjadi biku jangan menjadi biku yang keliru. Nah bahkan biku yang keliru pun karma buruknya besar. Bapak Ibu Saudara, itu pengalaman dari Bante Moggallana ya, yang diceritakan di dalam sutta. Nah sebelum nanti kita masuk ke tanya jawab ya, seperti tadi saya katakan hari ini kita bincang-bincang dhamma saja, pertemuan pertama. Bante bagaimana kalau saya punya pengalaman yang buruk dengan hantu? Atau bagaimana kalau Bapak Ibu takut dengan hantu?
Kalau Bapak Ibu takut dengan hantu, saya beritahu jimatnya. Ya, ada jimatnya ya. Jimatnya itu adalah rawatlah 5 sila. Bapak Ibu mungkin tidak tahu betapa dahsyatnya 5 sila. 5 sila itu dahsyat luar biasa. Seorang biku, kami tidak ada itu amulet nggak ada, lihat. Saya nggak pakai amulet ya. Tapi seorang biku itu dijaga oleh silanya. Termasuk para samanera, para atasilani ya. Kadang kami masuk ke tempat-tempat yang angker, kadang di agak hutan begitu ya, bukan hutan tetapi wiharanya itu masuk begitu ke agak pedalaman. Bahkan di Makassar itu para biku pernah masuk ke daerah namanya Yamatitam, harus jalan kaki 8 jam. Nah, para biku tidak jarang ya datang ke tempat-tempat yang mengerikan, kemudian mungkin ada makhluknya. Tapi apa yang melindungi para biku? Sila. Dan Bapak Ibu Saudara, apa yang melindungi Bapak Ibu dari gangguan makhluk halus? Juga adalah 5 sila. Orang yang memiliki 5 sila, Bapak Ibu tidak akan diganggu oleh makhluk halus. Kenapa? Makhluk halusnya itu juga tidak bodoh ya. Dia sungkan, karena ini orang calon lahir sebagai dewa, begitu ya. Jadi Bapak Ibu, kalau orang yang calon lahir sebagai dewa menjaga sila dengan baik, ya dia juga tidak mau ganggu. Kemudian dikatakan, barangkali ada yang pernah melihat ya, nanti boleh kabarkan ke saya. Orang yang merawat sila dengan baik ya, auranya itu berbeda. Seperti ada cahaya yang melindungi. Jadi Bapak Ibu Saudara, makhluk halus itu bisa tahu orang yang memiliki moral dengan orang yang tidak memiliki moral. Jadi Bapak Ibu tidak perlulah mencari jimat-jimat lain. Jimat yang paling kuat adalah merawat 5 sila. Karena di Thailand itu orang Thai itu senang sekali jimat. Bahasa Thainya prak krang. Prak krang ya. Krang itu artinya instrumen. Jadi tapi kalau digabung prak krang itu jimat. Jimat yang berbentuk, ada yang berbentuk Buddha, ada yang berbentuk biku-biku yang sudah meninggal begitu ya. Dan kalau orang Thai ketemu biku pasti mintanya itu. Kalau ketemu saya kadang dipanggil acan. Acan itu artinya guru ya. Biku kadang dipanggil acan. Kalau biku yang muda seperti saya dipanggil Luang Pi. Jadi kalau ketemu siapapun, karena kalau di Thailand kan rata-rata Buddhis ya, 90% Buddhis. Thailand itu ada 80 juta jiwa, 90%-nya Buddhis. Jadi kalau saya ke bandara, kadang penjaga airport bisa, Luang Pi,ขอ พระเครื่องหน่อย. Itu bahasa Thainya ya. Bante, minta jimat begitu. Nah, kenapa mereka senang jimat dari biku? Kata mereka kalau yang dari biku asli. Padahal mereka bisa beli sendiri. Ada yang pernah ke Thailand? Ada ya, pasti ada, saya yakin ya. Saya ketemu beberapa umat yang pernah ke Thailand. Nah, jimat-jimat itu juga banyak yang jual di jalan begitu. Ada yang 50 baht, ada yang 100 baht, ada yang 200 baht, ada yang dilelang. Pernah yang dilelang itu jimat kecil begini ya. Terlelang 31 miliar. Jadi di Thailand itu jimat-jimat kalung itu seperti kalau di Indonesia seperti keris. Keris itu di Indonesia ada yang dilelang sampai sangat mahal. Nah, di Thailand juga seperti itu. Tapi itu ada ceritanya. Kenapa bisa dilelang sampai 31 miliar? Itu ada ceritanya. Orang yang menggunakan itu mendapatkan dari seorang biku meditasi. Bikunya sudah meninggal. Kemudian dia kecelakaan. Mobilnya hancur semua. Tapi dia dan keluarganya di dalam tidak luka sedikit pun. Nah, karena itu jimatnya menjadi dikatakan punya kesaktian ya. Padahal mungkin yang menyelamatkan mereka adalah safety belt begitu ya. Bukan jimat itu. Ya, tapi jimat itu akhirnya jadi mahal. Bapak Ibu Saudara, saya menyarankan ya, Bapak Ibu jangan meletakkan keyakinan pada barang-barang jimat seperti itu. Kenapa? Karena itu bisa mengurangi keyakinan kita pada hukum karma. Kalau Bapak Ibu yakin hukum karma, berbuat baik akan mendapatkan kebahagiaan dan perlindungan, maka itu sudah sangat cukup. Dan kalau Bapak Ibu terlalu percaya, bisa terjadi 2 hal ya. Satu, Bapak Ibu barangkali bisa ditipu orang, betul ya?
Karena kita tidak akan pernah tahu ini jimat yang mana yang asli, yang mana yang tidak asli. Jadi Bapak Ibu bisa saja ditipu orang. Atau Bapak Ibu bisa tertipu keyakinan diri sendiri. Ini kisah nyata di Thailand. Ini terakhir, setelah itu kita tanya jawab ya. Sudah hampir 8.30. Di Thailand pernah ada seorang, dia yakin sekali kalau jimatnya itu dia pegang, dia kebal. Kemudian saking yakinnya dia tantang temannya untuk nikam perutnya. Dia sambil megang jimat yang dia yakini sangat sakti. Ternyata apa yang terjadi? Tembus Bapak Ibu. Masuk berita nasional. Makanya saya tahu. Karena saya lihatnya itu di Line Today. Kalau di Thailand pakai Line, mereka enggak pakai WhatsApp. Jadi saya lihat di Line Today, orang ini masuk berita nasional. Dan sekarat masuk rumah sakit. Nah ini adalah contoh orang yang terlalu yakin jimatnya itu sakti, akhirnya dia tertipu oleh keyakinannya sendiri. Jadi Bapak Ibu, bahaya dari jimat itu bisa dua. Bapak Ibu bisa tertipu oleh orang lain atau mungkin tertipu oleh keyakinan diri sendiri. Nah Bapak Ibu, itu bincang-bincang kita hari ini ya. Ya lebih banyak membahas tentang hantu ya. Dan bagaimana cerita kisah hantu di dalam Sutta. Sekarang kita masuk tanya jawab saja, masih ada setengah jam ya. Mau tanya apa saja boleh. Hanya ya belum tentu saya bisa menjawab ya. Ya Bapak Ibu silakan.